Kemudian Goosebumps, R.L. Stine. Wah, luar biasa, keren. Kemudian novelnya Mirawe dan Margate, ini juga penulis lawas banget ini. Pernah. Alhamdulillah mama saya kolektor novel. Dan Bang Fajar juga pernah menulis cerpen di Harian Fajar dan Pedoman Rakyat Makassar. Sebentar. Menulis cerpen di Harian Fajar ini punya Bapak sendiri? Oh, bukan ya? Bukan. Ini Harian Fajar dengan Harian Pedoman Rakyat Makassar. Jadi satu dong? Enggak, ya, ada dua media. Harian Fajar itu sendiri-sendiri maksudnya. Pedoman Rakyat itu khusus untuk berita-berita wilayah, kemudian Harian Fajar itu lebih kepada masyarakat, kemudian remaja. Oh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Bang Fajar bergabung dengan Forum Lingkar Pena tahun 2001. Siap. Bener ya? Iya. Kemudian sudah menulis 8 antologi dan 4 buku solo yang merupakan kumpulan cerpen dan cerita anak. Wismaya merupakan novel perdana. Iya. Oh, luar biasa ini, benar-benar. Bang Fajar juga pernah menulis cerpen dan berkontribusi untuk media Kaltim Pos dan Balikpapan Pos. Untuk yang seumuran saya pasti tahu, Kaltim Pos itu namanya Manuntung. Bang Fajar mendapatkan penghargaan warga pelopor bidang akademik tahun 2025. Iya, Bang. Itu dari penghargaan dari mana? Dari dalam rangka HUT Kota, Bang. Yang ke 1002. Iya, tahun kemarin. Iya. Barokallah ya. Applause dulu buat Bang Fajar ya. Dan kita akan coba bedah nih ya dengan buku Ismail. Nah, sebelum saya masuk ke buku Bang Fajar, saya pengen dengar dulu tentang cerita latar belakang Bang Fajar dulu. Masa kecilnya seperti apa, kemudian remajanya bagaimana. Karena dari posisi Bang Fajar yang anaknya usia berapa begitu? Ini 17 tahun. Yang nomor berapa itu? Ini nomor 3. Nomor 3 17 tahun ya. Nomor 1? Sudah kuliah, Pak. Sudah kuliah. Memang benar kita seumuran luar biasa. Iya, Pak. Kan otomatis ini kan cerita Wismaya ini kan kalau saya yang sudah baca di awal kita sama-sama paham Wismaya ini menceritakan tentang latar belakangnya setnya adalah setelah pandemi Covid. Betul. Kemudian orang-orang yang terlibat di situ hampir semuanya adalah usia awal 20. Betul, Pak. Otomatis ini mungkin saya perlu tahu dulu nih latar belakang masa kecil Bang Fajar, kemudian masa remajanya itu seperti apa, supaya mungkin saya bisa melihat kepingan jiwa yang sebelah mana yang ada di karya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menghadirkan pembukuan ini. Ini yang ke episode ke-7. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, Bang Ray, saya juga nggak tahu tiba-tiba kok hari ini semua serba 7 ya, Bang. Pertama, tanggal 7 hari ini. Kemudian edisi ke-7. Dan dari pembukuan ini sudah 7 orang penulis yang dihadirkan di Bank Indonesia ini. Dan hari ini juga hari Ahad, hari ke-7 juga, Bang ya? Iya, bisa. Nah, kok serba 7 gitu. Dan kalau kita flashback kemarin, Bang, jadi saya dengan Bang Ray dan Bang Ray ini ketemunya waktu pembukuan yang kedua yang dibawakan ya narasumbernya Ustadz Deris ya, Bang ya. Iya, Ustadz Deris. Kemudian yang pertama itu Mbak Farah ya, Mbak Farah, kemudian Ustadz Deris, saya masih ingat, kemudian Mbak Lulu, kemudian ada Mbak Noni, kemudian Mbak Maulidia, kemudian Mbak Fitri, dan terakhir saya 7. Dan coba teman-teman lihat pembukaan pertama dimulai dengan huruf F ya, Mbak Farah. Mbak Farah ditutup juga dengan huruf F aja. Kalau kita lihat huruf F itu kalau kita balik nomor berapa? Nomor 7. Nah, itu makanya saya tadi, wah, kok ini serba 7 ya? Ada apa dengan 7? Mudah-mudahan harapan saya bukuan ini sampai bisa di 2027, Pak ya. 2027 mudah-mudahan jadi memberikan kesempatan kepada penulis-penulis Balikpapan untuk berkarya itu. Kemudian kita flashback nih, Pak. Jadi saya cerita Masa kecil dan masa remaja. Baik, masa kecil saya lahir di Ujung Padang, di satu kelurahan
ingat perpustakaan wilayah itu di tempat saya itu jaraknya itu sekitar 3 kilo dari rumah, dan itu kita jalan kaki untuk ke sana. Sepeda pun itu masih susah. Jadi saya biasa sama teman-teman itu ada hari Sabtu itu kita jalan-jalan ke perpustakaan wilayah. Mungkin kalau ada orang ujung pandang di sini tahu perpustakaan wilayah di mana. Jadi kita pinjam buku di situ, dan itu harus kembali di 1 minggu berikutnya. Itu jadi motivasi saya itu senang baca karena itu ada perpustakaan yang kita didatangin. Kemudian dulu majalah kita bang ya, majalah Bobo itu saya juga sering pinjam sama teman-teman. Jadi mulai kecil sering suka baca gitu bang, baca. Kemudian tapi belum ada keinginan untuk menulis. Baru waktu SMP itu karena tugas bahasa Indonesia ya sedikit dipaksa kita bang, suruh membaca roman-roman tahun bahari ya itu, dan harus dibuatkan sinopsis. Jadi nah itulah yang melecut saya untuk coba kita baca. Dulu bacanya berat-berat, Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Pandruis yang pada waktu itu belum ada filmnya, dan kita harus tulis dalam 1 malam itu. Kemudian mungkin teman-teman juga ingat ketika kita masih SD SMP, kita harus nonton 1 film 30 SPKI, dan pagi-paginya harus kita nulis sinopsisnya. Nah itulah yang yang memulai saya untuk mulai menulis. Kemudian menanjak SMP, saya berkenalan dengan tetangga saya, ada wartawan di Perumahan Rakyat bang. Jadi salah satu koran itu, Dek mau kali ngisi tulis cerpen. Jadi cerpen apa om? Cerpen itu apa? Nanti om tanyain, sampaikan. Jadi saya coba-coba nulis, dan alhamdulillah itu dimuat, dan honornya itu 5.000 waktu itu banyak sekali ya, banyak sekali bang di Makassar itu bang. Jadi 5.000 itu kita sudah bisa beli buku Lupus. Dulu buku itu hampir 900 rupiah saya ingat saya itu bang. Jadi kalau 5.000 itu kita bisa beli 4 buku, dan itulah yang memotivasi saya untuk kayaknya bisa ini. Jadi pertama cerpen-cerpen saya itu arahnya ke mana? Ke Lupus, seperti mirip-mirip seperti itu ya, seperti itu. Jadi buat Olga, buat apa seperti serial-serial begitu. Nah itu di SMP. Kemudian di SMA mulai lagi menulis lagi, tetapi satu bang kendala saya, orang tua saya itu tidak senang anaknya nulis itu. Jadi kalau di Harian Fajar itu setiap minggu ada cerpen, dan saya biasa sama bapak saya berlomba bangun pagi, dan siapa duluan yang pegang koran itu bang. Jadi harian minggu itu ada rubrik cerpen, dan kalau saya cerpen saya ada di situ, bapak saya langsung robek koran itu dan disembunyiin. Saya nggak bisa baca, jadi saya harus nyari di tetangga lain, atau saya tanya cari koran-koran di pinggir jalan untuk beli seperti itu. Dan kata bapak saya waktu kuliah, kalau nanti bapak nggak usah kuliahkan kalau kamu memilih sastra. Jadi saya bilang iya pak, silahkan. Saya tidak memilih sastra, tetapi saya bisa nulis. Nah itu melecut semangat saya. Saya basicnya bukan sastra bu ya, saya di sarjana pertanian yang terdampar menyukai sastra, kerjanya sekarang di pemerintahan, dan sukanya nulis cerpen, novel. Jadi semua izin pak, semua tidak nyambung. Agak rumit pak. Iya, itu saya. Jadi karena kebiasaan mulai dari kecil suka membaca, kemudian mulai menulis, kemudian ada tantangan bang. Seperti novel kan harus ada tantangannya. Ada tantangannya, orang tua saya tidak suka, dan sampai buku saya pertama yang di 2001 itu judulnya Tarian Sang Hudok, mungkin ada yang tahu mungkin. Tarian Sang Hudok itu dari 10 penulis saya salah satunya, dan waktu ketemu dengan editornya Tarian Sang Hudok itu yang masih dicetak waktu di Asamil, saya gabung di Forum Karpena di 2001 ke atas. Saya sampaikan sama editornya, Pak, kok saya bisa masuk di antologi buku, tapi itu khasnya Kalimantan Timur. Jadi kata editor saya Sakti Wibowo, kata-kata pertama yang bikin saya tertarik, karena saya tulis kata-kata pertama
dan di antara 10 penulis-penulis Kalimantan Timur, saya yang di nomor 10. Itu saya bersama dengan Mbak Indah mungkin, kemudian setelah itu 2010. Jadi saya menulis aktif itu untuk buku itu di 2001 setelah hijrah di Kalimantan Timur. Jadi saya hijrah di Kalimantan Timur tahun 2001. Begitu selesai kuliah di Universitas Hasanuddin, sarjana pertanian, hijrah ke sini. Kemudian buku pertama di sini, dapat istri di sini, nikah di sini, dan sekarang sudah 25 tahun, Pak. Iya. Subhanallah ya, perjalanan perjalanan kita seperti itu. Tapi saya tetap masih nulis. Kemudian tulisan-tulisan saya itu lebih banyak kepada apa sih yang saya rasakan, apa yang lebih dekat dengan saya. Coba Pak yang tadi Pak. Nah ini klorofil kertas ini adalah waktu saya dinas di pertanian. Jadi ini saya tulis pengalaman saya sebagai penyuluh pertanian. Itu. Kemudian yang sebelahnya ini di 2018 ini tentang Kerajaan Pasir. Waktu itu cerita anak tentang Kerajaan Pasir. Ini 2018 saya ingat saya, dan ini sempat tidak beredar karena pandemi. Kemudian baru 2022 baru diterbitkan. Kemudian sentuhan ini ya 2010 saya tulis ini. Jadi sentuhan ini kumpulan cerpen yang saya bagi tiga, ada saya dengan keluarga, saya dengan pekerjaan, dan saya dengan cita-cita. Seperti itu Pak. Kemudian yang ini dua ini Bapak rekonstruksi itu waktu saya tugas di Kelurahan Tripit, menjadi lurah. Itu saya tulis waktu banjir Ibu. Waktu banjir kita Bu ya, ini ibu guru saya di Tripit di SD 03 Bu ya. Iya. Kemudian sepatu sadit ini tahun kemarin saya tulis juga tentang kepercayaan diri seorang penjual sepatu, di settingnya di Muara Rapak. Saya lihat itu kok sepatu banyak ini dijual kok tidak laku-laku, jadi saya tulislah. Saya mengambil saya ngajarin ceritanya di situ, saya ngajarin penjual sepatu itu untuk untuk upload video menjual sepatunya, tetapi sepatunya tidak salah satunya beda warna. Seperti itu. Jadi satu merah, satu hitam, kemudian dia foto, kemudian posting, ujung-ujungnya dagangannya laku. Seperti itu. Dan itu Bang perjalanan saya Bang. Ya, dalam menulis. Luar biasa. Jadi pendidikannya adalah pertanian, sarjana pertanian, nyasarnya di kehutanan. Nyasarnya di Kalimantan Timur, dia harusnya kehutanan kan? Gitu. Iya. Ternyata Bapak, kalau pertanian kan mestinya di Jawa Pak. Karena kalau Kalimantan Timur kan ada taninya. Iya. Ada sih di Loakulu ya, di Loakulu. Ada. Kan Balikpapan. Kemudian orang tua nggak suka Bapak nulis. Tidak suka. Ceritanya. Boleh tahu alasannya Pak? Saya kupas sedikit. Mungkin kalau dulu ya, bahwa penulis itu tidak menjanjikan ya. Oke. Kalau dulu ya, jadi musik penulis itu tidak menjanjikan, dan katakan di KTP kan tidak ada Pak pekerjaan sebagai penulis. Ada wira swasta. Wira swasta, PNS, ABRI, dan penulis itu nggak ada. Jadi mungkin itu ya, orang tua saya tidak suka dengan menulis. Seperti itu Pak. Oke, saya sudah mulai menemukan benang merah dengan karya Wismaya. Baik, tadi Bapak membaca Lupus, Bang Hilman, kemudian Bos Bang, Mr. Aranstein, kemudian Wirawe, Markete. Saya juga dulu waktu SMA, masih ingat SMA 2, disuruh pertama kali bikin sinopsis. Tapi saya lupa judulnya. Saya ingat pengarangnya, N. Hadini. Pada sebuah kapal ada. Lupa saya pengarang bukunya apa, tapi pengarangnya. Kemudian G30 SPKI otomatis. Iya. Tapi yang saya masih bingung sama zaman saya dulu, kita itu kalau disuruh ngerjain bahasa, disuruh ngarang, kita hitung-hitungan. Sudah 5 baris, belum kan satu paragraf 5 baris tuh. Tapi kalau disuruh
dengan segitu banyak, lumayan banyak buku-buku yang pernah Bapak baca, menurut Bang Fajar, maaf lupa Bang Fajar, menurut Bang Fajar influence terbesar gaya penulisan itu dari penulis mana? Iya, kalau Sama favoritnya yang mana? Sebenarnya favorit saya waktu remaja itu ya Hilman Lupus, karena kan itu yang paling banyak ya, belum ada yang lain-lain ya, baru Hilman Lupus. Kemudian saya itu begitu hijrah ya, waktu di Makassar, sebelum kenal Forum Lingkar Pena ya tulisan kita ya amburadul ya, sesuai keinginan hati apa semua, tetapi begitu gabung dengan Forum Lingkar Pena, tulisan kita itu diarahkan pada ada nyawa atau ada ibrahnya yang kita bisa temukan dari situ, bahwa tulisan ini apa sih yang bisa dipetik dari karya-karya kita itu, dan itu yang saya pegang sampai saat ini. Untuk penulis favorit saya siapa Bang ya? Banyak sih. Kemudian saran dari, nah itu juga saran waktu Wismaya ini mau dilahirkan, saya bertemu dengan 3 orang editor yang super luar biasa, dan ketika membaca Wismaya sebelumnya ini kata editor saya, Bapak genrenya kesini ya, tapi kok tidak nyambung gitu kan. Artinya ini genre kalau romantis, romance itu ya harus ketemu, tetapi nanti Bapak teman-teman baca ini tidak ketemu gitu. Jadi kata Mbak Fitri, editor saya, nanti diperbaiki ya, ininya lagi belajar lagi, dan mohon maaf saya bilang kan Mbak Fitri, ini saya novel pertama yang baru menulis novel. Kalau biasanya kalau capek kan biasa langsung selesai, dan nulis novel ini butuh nyawa yang panjang, dan saya nulisnya ini di kantor Bapak Ibu. Jadi Wismaya ini saya tulis, kalau ke kantor itu kita 7:30 ya, saya jam 7 sudah di kantor, kemudian nulis dulu sampai 30 menit, dapat 2 lembar, nanti pulang baru nyambung lagi, seperti itu. luar biasa. Jadi secara umum penulis favorit banyak Pak ya? Banyak. Kalau genre favoritnya apa? Genre favorit, nah karena novel maksudnya, karena novel, dan saya lebih senang yang romance, dan sekarang sudah mulai membaca novel-novel yang genre romance, tetapi yang dekat-dekat, yang terlalu jauh lah Bang. Jadi yang dekat-dekat dengan permasalahan kita kayak ini, Wismaya ini, karena saya suka nulis, bisa nyanyi, dan itu saya rasa ini dekat nih, sehingga itulah yang bisa saya tulis. Oke. Baik, luar biasa. Oke, kemudian gini, sebelum kita masuk, tinggal 1-2 pertanyaan sebelum masuk ke Wismaya ini. Menurut Bapak nih, menurut Bang Fajar, untuk teman-teman yang muda-muda, terutama generasi yang kalau ada apa-apa langsung googling, kalau ada apa-apa tanya ChatGPT, kalau ada apa-apa tanya AI. Menurut Bang Fajar, nulis itu penting nggak sih? Iya, menulis itu penting ya, karena dengan menulis kita bisa menuangkan ide, gagasan, kemudian kita bisa unek-unek kita, utamanya perempuan mungkin ya, dan saya juga dulu punya buku harian. Iya Bang, saya punya diary. Saya punya diary, jadi ketika saya dimarahin sama orang tua saya tulis itu. Jadi saya punya ada diary itu, dan itu bisa menjadi guidance kita ya. Karena sampai sekarang juga Bang, ketika misalnya ide-ide itu kan biasa meloncat kemana-mana ya. Ketika kita tidak tangkap, ketika tidak tulis, itu makanya bisa hilang. Misal mohon maaf kalau misalnya sampai di kamar mandi sambil buang air, pasti ada ide keluar itu, dan itu saya biasa kalau sudah begitu kan cepat-cepat mandi, langsung sampai di kamar langsung tak tulis dulu apa-apa dulu, walaupun tidak nyambung seperti itu. Dan menulislah, ada kata pepatah Bang, menulislah sehingga kamu bisa panjang umur itu yang pertama, kita bisa tulisan kita bisa dibaca setelah kita
sudah bermanfaat, sudah mempengaruhi orang, kemudian orang itu menjadi baik, itu meninggalkan bekas yang oh iya kondisinya si ini dulu itu sih Bang yang diharapkan dari setiap tulisan itu. Kalau saya Bang seperti itu, harus ada ibrohnya, harus ada pembelajarannya, baik untuk saya sendiri pribadi ataupun yang baca, seperti itu Bang. Ya, biasa ya, ternyata menulis itu penting menurut Bang Fajar ya. Tambahan lah buat sedikit, terutama teman-teman Gen Z yang sekarang hampir semua aktivitas menulisnya itu pakai ngetik. Saya kalau melihat anak-anak remaja sekarang hampir semua tulisannya jelek, jujur. Kenapa? Karena kebanyakan ngetik. Ya, kebanyakan ngetik. Kalau di zaman Bang Fajar mungkin ada temennya yang jadi asisten dosen, mungkin cari-cari tambahan tuh dengan nulis nama di ijazah. Itu dihargai begitu luar biasa, skill ini mungkin yang dan itu skill yang hari ini hilang. Perlu kalian tahu satu hal. Ketika kita menyebutkan ide dituliskan oleh ChatGPT atau dituliskan oleh AI itu mudah selesainya. Tapi ada satu yang hilang. Nyawa dalam karya. Maka tadi saya luruskan Bang Fajar, harus dalam karya ada ibroh. Ibroh itu dalam bahasa Arab bukan makna. Ibroh itu artinya jembatan. Sesuatu yang menjembatani pembaca dengan kisah yang disajikan. Seolah-olah pembaca itu betul-betul ada di momen ketika cerita itu sedang berlangsung. Dan ChatGPT, AI tidak bisa memiliki itu. Betul. Ya, tidak bisa memiliki itu. Makanya saya dari kecil ya, dari SD suka baca Gusbam. Suka banget baca Gusbam. Jadi kalau beli Gusbam satu teman beli Gusbam lain tukar-tukaran. Habis itu sampai SMA lupa ini dulu punya siapa ya? Tiba-tiba ngecek di lemari gitu. Dan baca Gusbam tuh merinding. Padahal novelnya terjemahan loh. Novel terjemahan, kita nggak baca pakai bahasa aslinya, terjemahan. Sekali-sekali cobalah beli novel yang bahasa aslinya. Belilah Harry Potter and the Order of Phoenix pakai bahasa Inggris British pula. Merinding saya. Bingung apa ini? Apalagi yang robot ya. Nah itu sebuah nyawa yang memang tidak bisa didapat kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan buatan. Gitu ya. Maka menulislah, belajarlah untuk menuangkan sebagian jiwamu di situ. Sama dengan lagu. Kalau tadi Pak Fajar, Abang Fajar menyampaikan beliau bisa nyanyi ya, masya Allah. Jadi pencipta lagu hari ini dengan dulu beda. Kenapa kok dibilang lagu dulu itu everlasting? Kenapa kok memorable? Karena memang ada kepingan jiwa penulis lagunya dalam karya-karya mereka. Kita bisa merasakan itu. Bahkan ketika lagu itu di-recycle berkali-kali, di-cover oleh orang lain, karena ada nyawa yang dititipkan dalam karya itu. Itu nggak dimiliki hari ini. Makanya lagu 2 tahun 3 tahun lalu hari ini kita udah lupa. Buku-buku 2-3 tahun lalu hari ini udah lupa. Tapi buku-buku lama, itu beda. Kenapa? Karena ketika itu mereka hampir semuanya mengalami seperti apa yang dialami Bang Fajar, tidak didukung oleh lingkungan. Iya. Saya kok jadi ngasih sinopsis. Tidak didukung oleh lingkungan, sesuatu yang itu tidak dianggap sebagai bakat, dan tidak diasah karena selalu diremehkan. Nah, itu sedikit sinopsis dari buku novel yang tadi. Iya, saya tambah sedikit Pak. Iya, jadi Wisma ini sebenarnya saya lebih kepada apa sih sebenarnya bakat, apa sih itu hobi, dan apa sih itu talents. Jadi bakat itu sebenarnya sudah ada pada kita semua ya, karena bakat itu pasti diwariskan, diturunkan sama orang tua kita. Saya nggak tahu ya apakah bapak saya atau buyut-buyut saya yang bisa nulis kan waktu itu. Tetapi ketika misalnya bakat itu hanya di situ saja, kita tidak senang mengerjakannya, tidak sering berlatih untuk menulis, akhirnya kemudian apalagi hanya diam-diam saja. Jadi bakat tanpa hobi, tanpa talents itu zero, nol. Tetapi ketika bakat itu ada, kemudian itu hobi kita suka ngulang-ulangi, dan ada keinginan untuk lebih expert kepada bakat tersebut, talents menjadi zero. Dan itulah inti dari cerita
mau diapain, pinjam aja gitu. Terus nama Wahyu itu juga ada, kemudian nama Nungki ada, nama setelah. Jadi pokoknya nama-nama itu saya kumpulin dulu, terus saya datangin, pinjam ya, iya, tak nggak diapa-apain kak juga. Nah begitu setelah selesai jadi bukunya jadi ini, nah nama saya pakai di sini. Oh iya kak, surprise banget bilang, oh surprise banget itu. Jadi ya biasanya kan nama susah bang ya, karakter kita seperti apa. Jadi ambillah nama-nama di sekitar kita. Kemudian ada catatan bang, jangan dekat-dekat dengan penulis. Nanti kisahnya ditulis. Itu karena biasa teman-teman curhat tuh, ini teman-teman curhat, ada ide ini, ditulis lah, walaupun namanya kita bukan nama yang sebenarnya, tetapi misalnya nama Mbak Dian, saya pikir pakai nama Dian aja. Kemudian saya cari lagi misalnya, saya pakai Hendy aja itu. Nah itu, jadi hati-hati kalau berdekatan dengan penulis. Wah ini masalah namanya. Saya tulis malam tidur sama penulis bang. Nanti ketulis bang. Kemudian mungkin ya setiap orang itu ada waktunya, dan mungkin saya di usia sekian baru bisa nulis novel. Tetapi teman-teman yang baru, yang Gen Z, teman-teman yang milenial, umurnya yang sudah baru umur 20-an, 30-an sudah bisa nulis novel, dan itu lumrah-lumrah saja ya, karena setiap orang itu ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Jadi jangan ada kata-kata terlambat, karena walaupun saya di usia begini ya saya upaksakan untuk menulis novel seperti itu. Jadi tak ada bang kata-kata terlambat. Betul, luar biasa. Kita masuk tentang Wisma ya. Karya ini, tadi ceritanya Bapak menyampaikan bahwa karya itu bercerita tentang talent, tentang bakat, dan tentang minat. Sesuatu yang memang awalnya diwariskan, tapi apakah kita asah dengan kegiatan, dengan kerja keras, ataukah kita biarkan dia berjamur, lapuk dalam sudut kehidupan kita? Atau sebenarnya kita punya bakat, tapi hati kecil kita suka nggak sih sama bakat itu? Itu kalau istilahnya kan self acceptance, penerimaan diri pribadi. Dan yang ketiga, yang saya simpulkan di bacaannya, di buku yang saya baca, bukunya Bapak, bahwa bakat, minat itu tidak akan bisa sempurna tanpa lingkungan yang bisa mendukung itu semua. Betul ya? Betul. Iya, maka dari itu lingkungan ya, saya dengan ada organisasi kepenulisan apapun ya, salah satunya dengan BWF ini merupakan sarana untuk kita saling bertukar informasi, saling menyemangati. Kalau dulu di FLP dulu izin saya sama Hanafi, salah satu penulis di Tegar itu, kalau misalnya saya sudah nulis, kita saya mas saya sudah nulis, Mas Hanafi saya sudah nulis ini, kamu nulisnya apa gitu. Jadi ada pelecut semangat kita untuk menulis. Kemudian ketemu dengan BWF ini ada Mbak Fitri, ada Mbak Maulidia, kemudian ada Mbak Noni, ada Mbak Nisa. Wah itu saya rasanya tertantang untuk kok perempuan bisa, kok saya enggak ya. Itu, dan Wisma ini lahir dari ketiga editor yang luar biasa, sampai saya sempat disidang seperti harus seperti ini, harusnya seperti ini ya, nanti saya baik di sela aktivitas kegiatan kita. Jadi seperti itu Bang. Oke. Untuk selama proses nulis Wismaya sendiri ada konflik of interest dengan pekerjaan Bapak, dengan keseharian Bapak, atau mungkin kalau boleh saya tanya dengan anak Bapak, ketika ayahanda ini sedang mencoba melahirkan proses kreatif, apakah ada momen di mana kamu sekeluarga diabaikan atau aman? Aman aja benar. Kayaknya wajahnya udah ketakutan Pak jawabnya. Karena udah ya. Kayaknya agak takut jawabnya, dia terpulang. Iya. Jadi dia jelas ya, karena pekerjaan saya, Bapak Ibu, saya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan ketika ada kejadian saya harus turun tangan seperti itu, dan makanya Bang saya di awal jadi datangnya lebih cepat 1 jam sebelumnya, dan saya bisa menyediakan 2-3 halaman. Setelah itu saya stop, baru saya bisa beraktivitas.
juga abang nggak rasakan itu. Jadi saya usahakan setiap hari bisa menulis, walaupun itu tidak nyambung, walaupun itu tidak nyambung, tetapi kalau sudah ada kerangkanya kita bisa bisa sambung-sambungkan gitu. Biasa kalau kita sudah nulis 2 lembar ini bang, kemudian ini nyambungnya apa lagi, kan ada jeda waktunya. Yang di atas ini saya lanjutkan aja walaupun tidak nyambung seperti itu. Yang penting hari-hari tetap ada tulisan, dan hari ini juga saya ada tulisan juga di cutting post tentang jalan-jalan, waktu jalan-jalan ke ujung Padang bang, jalan-jalan di Malino. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan ketika misalnya ada kegiatan di lapangan saya juga tulis dan saya kirim ke koran Cutting Post dan Balpos seperti itu. Jadi supaya tulisan kita hasrat kita untuk tulis tetap ada seperti itu. Pak Fajar dinas di BPBD. Iya, BPBD. Nanti kebetulan hari ini Bapak bersandingan dengan korban banjir Pak. Saya penghuni MT Haryono. Oh sudah. Jadi di daerah saya itu nggak tinggi banget, dia selekan lah. Iya, selekan saya. Genangan mas, kalau banjir itu, genangan. Ya kalau banjir itu durasinya 1 hari, tetapi kalau Balikpapan ini rata-rata 6-8 jam sudah surut. Jadi itu kategorinya genangan. Betapa tidak pentingnya penderitaan kita ya. Untuk jawaban ini kan kita bayar pajak saudara-saudara. Wah, kita berusaha ditangani. Oh baik, siap. Maaf, bawaan orator waktu mahasiswa keluar. Pak, Bang Fajar, tolong jelaskan sama calon-calon pembaca, apa yang membuat karya Bang Fajar Wismaya itu menjadi sebuah karya yang worth to read, layak dibaca. Iya, ini sebenarnya refleksi ya. Ini refleksi bahwa kembali lagi ke saya menuliskan bahwa minat, bakat, dan talent itu harus diasah. Siapapun kemudian bakat apapun yang kita punya, kadang-kadang kita nggak tahu ya, saya ini bakatnya apa ya, content creator kah, atau main game kah, atau apakah. Tapi ya kita bisa merenung, oh ternyata saya bakatnya seperti ini. Dan kita kembali ke Wismaya. Jadi Wismaya ini seorang perempuan umurnya 24 tahun yang pengen keluar dari zona ketidaknyamanan karena pandemi. Kita mungkin tahu sendiri kalau pada waktu pandemi kita merasakan sendiri betapa terkurungnya kita. Kemudian salah satu cara ketika zona new era, kita sudah bisa berkumpul, kita bisa melakukan aktivitas, dan salah satu cara untuk kita bisa mengembalikan ketakutan itu dengan bermusik misalnya, kemudian bisa dengan bernyanyi. Dan saya ambil salah satu bang, kita buka kafe. Jadi Wismaya ini buka kafe. Nah di Wismaya ini buka kafe supaya menghibur diri juga, menghibur juga masyarakat. Dan yang diundang, yang dilamar, saya katakan di situ dilamar adalah teman-teman sekolahnya. Teman-teman sekolahnya satu band itu, karena Wismaya dulu waktu SMP, kemudian SMA dia ada grup band yang terdiri dari Mungki, kemudian Alma, kemudian Bayu, kemudian Wismaya dengan Wempi, itu dia teman sekelas. Kemudian berjalan waktu, ternyata Wismaya ini kafenya viral karena selalu kafenya itu ada tema-temanya mas, ada temanya setiap hari ada temanya. Tetapi satu ketika personelnya pecah, satu orang yang harus pergi, bukan pergi untuk pergi mencari sisi lain dari yang dia punya. Jadi bakatnya itu menyanyi dari awal, tetapi dia pengen cari yang lebih dari diinginkan itu. Sehingga siapa di players ini teman-temannya, dan mengapa kafenya viral ya seperti itu. Next, Mas Mbak. Iya. Nah ternyata kekompakan itu harus pecah dengan adanya salah satu personil yang harus keluar itu. Nah Wempi ini dia bisa nulis juga, dia bisa nulis, dan dari tulisan
bisa viral. Tetapi Wismanya menyayangkan, kenapa sih kamu sudah bakatnya menyanyi kok pilih yang lain, ada cari yang lain, sehingga WP ini harus diganti. Ternyata yang datang itu bukan seperti yang diharapkan. Nah, ada Wahyu yang notabene-nya adalah dia bisa menulis, bisa menggambar, dan di situ ada anak ajaib ayahnya. Kalau saya ceritakan nanti teman-teman tak baca, ini sinopsisnya aja ya. Ada anak ajaib yang masuk di lingkungan Wismaya dan memporak-porandakan kafenya. Next. Nah, ada konfliknya. Kemudian Wismaya merenung seperti apa nanti ini kafenya berjalan ke apa enggak. Terus si Wahyu ini seperti apa terhadap kafenya. Nah, seperti itu. Jadi ada di sini Wismaya dengan Wismaya dengan WP mempertanyakan, kalau kamu sudah punya bakat, kenapa sih harus kamu keluar dari sini? Itu. Nah, ternyata WP punya keinginan lain di tujuan lain, bahwa saya sudah menyanyi mulai dari kecil sampai di 24 tahun, kayaknya masa saya harus di sini terus ya, pengen juga yang lain. Nah, beda dengan Wismaya yang bapaknya Wismaya ini seorang maestro pelukis, tetapi karena intensitas ketemunya dengan Wismaya ini, karena bapaknya kerjanya di RIK dan setahun hanya pulang beberapa waktu, dan ya biasa lah kalau anak-anak orang tua datang anak-anaknya kan senang dibawa jalan, dibawa mana, kemudian dan anak-anak waktu seumur kita Bang ya, malas itu untuk di rumah sendiri ya, artinya malas untuk tidak berkegiatan. Kita lebih suka bersepeda di komplek, bermain, dan mungkin kalau kita ingat dulu Bang ya, waktu kita kecil pagi sudah sekolah ya, mungkin siang sampai sore itu kita ngaji sampai ngaji, kemudian malam itu sudah lelah, sudah apa, jadi bapaknya Wismaya ini tidak sempat mengajarkan untuk melukis, sehingga bakatnya itu tidak tersalurkan. Artinya hobi untuk melukis sampai bisa ekspor itu tidak terjadi. Nah, itu seperti itu Pak. Ya, jadi cukup kompleks ya, karakternya juga lumayan banyak. Saya kalau bisa lebih tebal lebih bagus Pak. Cuman mungkin waktunya yang tidak mencukupi, karena jam 7 pagi harus nulis, nanti malam di Dan ini nulisnya setahun. Nulisnya setahun. Setahun. Jadi Skripsi Pak ya. Jadi dicicil lagi, kemudian waktu mau masuk editor mulailah dirombak segala-galanya. Ya sudahlah ya. Saya juga walaupun di usia begini saya juga masih nunut dengan editor saya yang memberikan masukan, karena beliau lebih expert daripada saya. Kemudian masukannya saya perbaiki, kemudian sempat Bang hampir menyerah rasanya ketika sudah mau deadline, kemudian teman-teman bebukuan sudah eksis Bang ya. Sudah mulai Pak Farah duduk di sini, kemudian bulan ke depannya Ustadz Deris, saya kapan selesainya punya saya ini. Kemudian bulan depannya lagi Mbak Lulu, sementara bebukuan ini sudah hampir Desember. Nah, itulah kita kebut dengan editor saya, akhirnya Desember ini akhirnya saya bisa bernapas lega. Alhamdulillah. Ada yang tahu Saraba? Tahu? Pak Bang Fajar suka Saraba? Suka Saraba. Oh iya, itu salah satu elemen penting dalam novel. Ada kafe nyediain Saraba ya, Masya Allah, luar biasa. Beliau tetap, saya bilang tadi, saya udah mulai menemukan benang merah antara Bang Fajar, itu gara-gara Bang Fajar jadi benang Fajar ya. Benang merah antara Bang Fajar dan jiwanya yang sebelah mana yang ada dalam novel. Kayaknya udah nemu saya. Insya Allah. Salah satunya Saraba tadi, nggak ada istilahnya kafe itu Saraba gitu. Wedang jahe aja Bang. Wedang jahe mentok paling susu jahe. Itu pun tidak di semua tempat.
ada saya temukan beberapa kopi rempah, kopi cengkeh, cuman tidak banyak. Tidak banyak. Iya. Saya biasa pengen sih ya ada muatan lokalnya, kebetulan yang saya tahu ya sudah Saraba aja. Saraba itu yang saya kira-kira, dan saya juga editor saya bilang emang ada kafe di sini yang jual Saraba yang namanya cerita ya. Editornya saya sekali ya. Iya. Makanya sebelum ya dia adain aja ya. Kan cerita juga, tapi editor saya marah karena wah ini harus sesuai, ini kan settingnya di Balikpapan, mana ada itu, nanti orang tersesat bilangnya. Oh iya, iya sudah. Betul. Akhirnya ditulisnya Awedan Jahe ya wis tah. Ya. Nunut aja. Baik, boleh mundur katanya yang tadi lagi satunya. Nah ini, jujur Pak ya, saya itu pertama kali baca bingung Pak. Alma, Mengki dan Bayu, guys, itu cowok semua. Itu cowok semua. Yang paling cantik cuma Wismaya di situ. Iya. Itu cowok semua tuh, namanya Alma saya Alma Hera, namanya Alma Hera. Alma. Nungki teman saya. Waduh, masya Allah, luar biasa ya. Dan ini juga ya solusi keluar dari trauma dan meningkatkan imun tubuh melalui musik. Iya, luar biasa. Itu jadi pas pandemi itu kan kita percekam ya, semuanya tidak bisa, semua, sehingga kita ada tekanan psikis semua. Salah satunya cara yang saya ambil dengan bermusik, dengan musik, dengan dengan santai. Walaupun banyak cara-cara yang bisa dilakukan banyak, tetapi saya ikutin. Oh, kalau kafe tidak ada musiknya kayaknya apa itu ya? Seperti itu. Kalau dulu namanya diskotik ya, karena musiknya musik disco. Iya. Mungkin kalau yang kafenya orang-orang Soleh yang disetel nasyid tik ya. Wah iya. Nggak tahu lah ya. Baik, sebagai penutup, pesan untuk generasi muda sekaligus harapan Bapak, harapan Bang Fajar untuk dunia literasi khususnya di Indonesia dan Balikpapan. Iya, terima kasih ya. Harapan saya bukan kami saja yang 7 orang ini yang sudah ditampilkan di bebukuan ini untuk Balikpapan, tetapi saya pengennya generasi Balikpapan itu khususnya teman-teman penulis-penulis lokal di Balikpapan ini bisa hadir dulu, bisa tumbuh bersama-sama dengan organisasi dimanapun. Kan banyak nih organisasi kepenulisan. Mari yuk sama-sama kita bumikan literasi ini, karena literasi ini penting untuk yang pertama memperkenalkan budaya. Sekarang itu menulis buku-buku itu yang dicari yang pertama muatan lokalnya apa, makanan khasnya apa, ini ada di mana. Itu yang pertama dicari. Seperti kita juga ketika misalnya ke suatu wilayah, yang pertama kita cari makanannya apa sih, makanan khasnya apa, dan itu muatan lokal itu yang bisa kita angkat untuk khususnya di Kota Balikpapan. Memang tidak banyak di Balikpapan ya, saya juga ya mungkin mantau, mungkin makanan-makanannya apa seperti itu, tetapi ada yang khas yang kita bisa angkat. Kemudian harapan saya juga belajar untuk mulai menulis dengan media-media sosial, misalnya harus seperti AI itu seperti apa. Tetapi AI itu sekali lagi saya bilang, AI itu hanya jembatan yang untuk ketika kita mentok kita bisa sharing, oh seperti ini, itu hanya bisa kita sebagai sharing aja. Tetapi beda tulisan kita kalau kita mengadakan AI dengan tulisan kita sendiri. Kalau AI itu kita sudah bisa baca, pasti kalimatnya nyambung, rata, lurus, tidak ada dinamiknya. Tetapi kalau tulisan manusia itu ada dinamiknya, ada turun naiknya, ada jiwanya di dalam sana. Dan harapan saya mudah-mudahan kita pembukuan ini tidak sampai di sini saja. 2026 masih ada, 2027 mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, bisa berkarya, jangan takut karena misalnya usia sudah seperti saya. Dan 2 hari yang lalu Bang, saya ikut webinar untuk menulis cerpen. Ternyata ada peserta itu usianya 81 tahun Bang. 81 ikut webinar untuk menulis. Sebenarnya subhanallah, tidak ada kata terlambat ya untuk menulis. Jadi mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih muda, ayo berkarya, ayo kita memberikan penghargaan kepada diri kita. Paling tidak
kita masuk sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, saya minta tolong satu, kalau boleh. Satu bait dong nyanyi. Tadi saya bilang bisa nyanyi kan? Nah itu. Saya kasih persembahan pertama untuk bukuan. Ada yang nyanyi di bukuan. Ayo Bapak Fajar silakan. Apa ya? Kalau ditolong susah bang. Gak apa-apa sengaja memang. Suka penyanyi siapa Bang Fajar? Ya penyanyi yang favorit nggak ada, jadinya sama aja, tetapi wah saya kalau disuruh, soalnya di situ kan tadi kan sempat Bang Fajar bilang tokoh-tokoh dalam novel itu adalah teman-teman Bang Fajar. Iya. Fajar terus sama Faris RF atau gimana? teman saya ada namanya Paris bang. Itu band Krakatau ada dalam situ soalnya. Iya, ya itu zaman-zaman kita bang. Betul ya, zaman 80-an Krakatau, Tri Utami, itu. Jadi disuruh nyanyi bang. Iya satu bait aja lah. Satu bait. Itulah Krakatau ya, karena saya tahu Krakatau mungkin Krakatau itu personilnya Diki Darmawan, kemudian Gilang Ramadan, Tri Utami, itu aja. Faris RF, iya. Ini aja deh. Kau datang seketika menyejukkan jiwa sehingga ku terlena, sekedar kau berkata kau datang demi kebahagiaanku yang ku cari. Ada yang hafal nih kayaknya. Ibu yang berkacamata kayaknya. Kita seumuran ya bu ya. saya lihat di itu aja. Luar biasa. Oke, kasih plus dulu untuk Bang Fajar. Biar nanti MC bulatnya bingung disuruh ngapain bintang tamu ya. Karena tadi kami suka nyanyi karena itu apa covernya juga. Baik, saya masuk ke sesi tanya jawab ya untuk para 1, 2, 3, 4, 5. Berapa peserta? 3. Sebentar. Oke, sudah dulu. Nanti saya tanya lagi, nanti belum. Tapi tadi yang 2 di sana sudah duluan ya. Sesi tanya jawab ada pertanyaan dari 2 orang dulu. Saya diminta tuh 3 laki-laki, 3 perempuan. Coba yang laki-laki angkat tangan dulu tadi. 1, 2, oke. Yang perempuan angkat tangan tadi? Tambah banyak ya. Oke, turun lagi. Ibu yang di belakang sama Mbak yang kacamata. Satu lagi saya pikirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ibu dulu. Ibu namanya siapa? Tinggal di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Yolanda, lain tuh ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Francisca. Iya. Terus saya dari Manggar Baru. Dekat, masih Balikpapan. Tetangga bu. Iya. Yang jadi pertanyaan saya Pak Fajar, yang pertama, tadi kan alasan memilih kafe, usaha kafe dan musik berdasarkan hobi dan minat ya Pak ya, Iya. dengan musik. Kedua, hobinya adalah menulis. Iya. Ya, entah yang mana satu, entah mana dua, intinya 2 aja Pak. Kalau buat novel lagi yang ketiga, Iya. apakah ada usaha lain Pak? Maksudnya latar tempatnya selain kafe, selain menulis. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah Bapak sendiri ketika menulis, kan kalau penulis itu beda-beda ya stylenya ketika menulis. Ada yang senang dengar musik, ada yang harus hening, Iya. ada harus ke perpus, ada yang ke kafe dan lainnya. Kalau Pak Fajar sendiri kalau boleh tahu, ketika sudah deadline, sudah kepala rasanya mau berasap, itu lebih, ya penulis pasti tahu ya Pak rasanya kepala mau berasap. Iya. Ini sudah jam berapa gitu lah, dikejar-kejar waktu. Itu biasanya lebih senang mendengarkan musik atau tidak? Oke, itu 2 ya. Boleh 2 aja, lagi? Banyak banget. Bentar, Pak. Ini Sudah terkait berapa? Badan Penanggulangan Bencana. Bencana. Yang ketiga adalah apakah ada novel selanjutnya yang terkait dengan Banjir. dengan bencana, dengan bencana seperti hafalan surat Dewi Sanya TTB. Terima kasih. Terima kasih ibu. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya tertantang, Pak. Apa langsung dijawab Pak? Gimana Pak?
3 pertanyaan dari Ibu Francisca. Langsung dijawab aja, nanti yang berikutnya Mbaknya nunggu sebentar. Pertanyaan pertama adalah, kalau ada, sebenarnya Ibu ini menjawab pertanyaan sendiri sebenarnya. Kalau akan ada tulisan berikutnya, apakah akan ada setting atau latar lain selain kafe dan musik? Di pertanyaan pertama, belum sebentar Pak Fajar. Di pertanyaan ketiga, akankah ada novel yang Bapak tulis berkaitan dengan banjir kota Balikpapan? Beliau request sebenarnya supaya ditulis, itu dari pertanyaan yang pertama tadi nge-request supaya ada tulisan yang latar belakangnya adalah kejadian nyata banjir kota Balikpapan sebenarnya itu. Yang kedua tadi, saat perlu full konsentrasi, deadline, kepala hampir berasap, tadi beliau katakan lebih enak nulis dan bisa lebih konsen ketika sama musik atau nggak sama musik. Baik, Nah itu dia. iya. Terima kasih Ibu Francisca, Manggar Baru ya. Kita tetangga Bu. Saya di Manggar. Saya di Manggar di SMP 8 di Perumahan Haji Nurdin. Nah itu. Jadi Ibu, pertanyaan Ibu ini ada, insya Allah ya, ada sequel kedua Ibu. Ada sequel kedua di mana nanti ini kan Wismaya nih. Nanti saya sequel keduanya, mudah-mudahan editornya nanti bantu saya. Ada sequel keduanya dan itu settingnya di luar negeri. WMP-nya yang saya lebih tonjolkan. WMP di luar negeri, kemudian seperti apa saya masih kemarin sama editor saya, Pak nanti buat seperti ini, tetapi harus Bapak baca ulang-ulang, baca ini jangan buru-buru, harus terbit. Iya. Dan itu ada nanti setting keduanya Bu. Dan itu settingnya di Amerika dan alhamdulillah saya belum pernah ke Amerika Ibu. Iya betul. Belum pernah ke Amerika. Itu. Sama kayak Ustaz Deris kemarin belum pernah ke Banjar. Belum pernah ke Banjar, tapi tulisannya tentang Banjar ya. Tentang Jembatan. Iya itu. Itulah hebatnya penulis. Penulisnya di mana, tetapi dia bisa melukiskan tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Saya juga lagi nulis Bu yang novel yang kedua ini, tetapi settingnya di Belanda Ibu. Oh iya. Itu doain Bu ya, mudah-mudahan tahun depan novel kedua saya bisa hadir, kelanjutan dari Wismaya ini. Pak Fajar, request Pak, kalau ada sequel Wismaya, ceritain tentang Tatang sama Teddy. Oh ada. Itu di situ kayaknya kalau dieksplor bagus banget. Iya. Bagus banget. Ada nanti. Jadi Tatang, catatan saya, Tatang itu dia bersaudara, dia adiknya Wismaya, kakaknya Wismaya, tetapi itu Tatang ini tidak ya karena pertemuan dengan orang tuanya jarang, sehingga Tatang ini lebih suka dia bikers motocross, kemudian si Teddy juga ikut itu, akhirnya Wismaya juga ya di situ. Nanti mudah-mudahan Itu bagus banget Pak. panjang umur bisa nulis itu. Kemudian ketika deadline Bu ya, ketika deadline saya lebih suka menyendiri Bu. Jadi saya bilang mohon maaf sama istri, mohon maaf 2 hari ini saya tulis dulu ya. Masya Allah. Saya nulis dulu ya, silakan tidur duluan, nanti saya di jam 1 baru bisa tidur gitu. Jadi saya lebih suka yang sepi Ibu, sunyi, kemudian atau misalnya dia setelah sholat subuh saya langsung di kamar sendiri, di kamar kerja itu saya nulis. Biasa istri saya dong, Babin sudah sarapan kan? Sudah jam berapa? Oh iya. Nah baru itu. Jadi saya lebih suka yang ini Bu, sepi. Kemudian untuk yang ketiga tentang apa Bang? Banjir Balikpapan. Tentang banjir Balikpapan. Nah iya memang itu pekerjaan saya. Dan idenya belum ketemu Ibu. Lagi Beliau yang khawatir dimutasi Bu kalau nulis itu. Iya, karena dulu diteliti begitu saya tulis itu kejadian Bu yang Bapak rekonstruksi itu yang diteliti banjir, kemudian saya harus memberhentikan wilayah saya, istri saya ngomel, Abi ini di rumah banjir kok milih ke masyarakat. Itu jadi saya bilang saya sudah milih ke masyarakat seperti itu Bu ya, jadi seperti itu Bu. Baik. Jadi pertanyaan pertama, apakah latar akan ada lagi selain kafe jika menulis buku? Insya Allah akan jadi, nggak tahu sequel atau trilogi nanti, karena yang tentang WMP sudah disiapkan, yang kemudian di Amsterdam juga sudah disiapkan kemungkinan trilogi.
dan requestan saya tentang Tatang dan Teddy ya quadruple gitu. Kemudian saat sedang full konsentrasi, apakah lebih suka musik atau lebih suka ayat kursi? Bukan sunyi ya. Lebih suka sunyi ya. Saya suka tidak ayat kursi itu sunyi ya. Dan yang ketiga, apakah ada novel dengan setting banjir Balikpapan? Kemungkinan untuk menjaga perasaan keluarga ditunda dulu katanya. Karena tadi sudah diprotes sama sang nyonya. Baik, terima kasih Bu Francisca, semoga menjawab. Mbaknya, namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Rizka. Dari kilometer 8 Bus. kemudian Wow, subhanallah. mau bertanya kepada Pak Fajar sebagai penulis pemula atau newbie, saya pengen tahu yang tadi saya garis bawahi ibroh tadi apa. Nah, kadang saya suka beberapa novel-novel yang romance, tapi ada beberapa novel yang menurut saya di awal aja saya nggak dapat filmnya. Nah, tapi kan beberapa ikut bukuan kadang dapat novel yang awalnya aja tuh sudah kayaknya seru gitu. Dan itu gimana tips and triknya biar kita yang belum pernah banyak menulis ini bisa menyampaikan pesan yang mau kita maksud itu kepada pembaca. Yang kedua, gimana Bapak bisa dapat feel atau perasaan kalau misalnya kita belum mengalami hal tersebut. Misalnya ada beberapa cerita, misalnya ada kena bencana atau musibah apa, na'udzubillah, tapi jangan sampai kita belum pernah tuh. Tapi gimana kita tahu rasanya, itu tuh rasanya gini loh. Kan misalnya kayak jatuh cinta, kadang ada kata-kata dari penulis yang puitis-puitis gitu, jadi oh begitu kalau gambarannya. Tapi misal kita belum pernah tahu rasanya, itu Bapak gimana cari inspirasi? Contohnya apa Mbak misalnya? Misalnya orang tua meninggal, atau tiba-tiba kita kena penyakit yang na'udzubillah serem, kayak gitu. Iya. Ada dua pertanyaan, Bapak, Pak Fajar, Mas Fajar, dari Mbak Rizka dari kilometer 8. Yang pertama, sebagai penulis pemula, beliau minta tips untuk bisa bagaimana caranya memberi pesan dalam karya. Dan yang kedua, bagaimana dapat feel kalau belum sempat mengalami. Ini yang kedua nih saya agak sedikit tergelitik. Kalau saya jadi penceramah itu kayaknya saya nggak boleh bahas tentang kematian, karena saya belum mati. Betul. Iya. Saya jawab yang kedua dulu Bang. Boleh, silakan. Iya. Silakan. Iya. Yang kedua yang bagaimana cara menuliskan ya yang belum kita rasakan. Yang pertama kita cari tahu dulu, misalnya tetangga atau saudara atau kerabat yang mengalami seperti, kita tanya-tanyain dulu. Ya, kita tanya-tanyain seperti apa, ini rasanya bagaimana sih rasanya kehilangan itu, sambil kita bayangkan kejadian itu betul-betul terjadi terjadi pada kita. Saya ilustrasikan Bang, tulisan saya, calon novel saya ini tentang sepasang suami istri yang harus berpisah karena pertama suaminya itu mendapat beasiswa S3 di Belanda dan istrinya sedang hamil. Nah, itu saya belum pernah rasakan, tetapi saya nanya ke teman saya, kebetulan waktu ke Mas Ansar ternyata ada yang seperti itu. Kemudian saya lihat juga konten-kontennya teman-teman, kemudian kita coba rasakan seperti apa itu. Coba kita rasakan seperti itu, tetapi namanya waktu Bang ya, karena waktulah yang menentukan seberapa expert kita, kemudian bacaan kita juga seberapa banyak kita baca itu akan menjadikan kita bisa expert, bisa seperti bisa mengalirkan tulisan itu. Saya juga baru belajar Pak. Jadi saya coba ngerasain, saya coba merenung sebentar. Seperti ini. Tetapi dukungan dari fakta-fakta itu dari tetangga, dari kanan kiri kita bisa dapatkan, kemudian itulah kita tuliskan. Kemudian
menulis pertama mungkin belum ada rasanya ya, belum. Tetapi itulah saya bilang, semakin lama kita tulis, semakin kita berusaha berupaya untuk menulis, maka ada titik terakhir nanti, ada waktu terakhir tulisan kita bisa pesan itu bisa tersampaikan. Yang pertama paling tidak ambillah yang terdekat-dekat dulu ya, yang dekat-dekat dulu, yang kita bisa rasakan misalnya tentang tetangga kita atau yang kita bisa rasakan seperti itu. Saya pun bisa menuliskan hikmah itu setelah 25 tahun. Sudah 25 tahun, 2001 sampai 2005 baru bisa. Oh, hikmahnya seperti ini. Jadi jangan saran saya sebagai penulis pemula, ayo coba lagi. Selesaikan, tetapi tulisannya harus diselesaikan, Bang ya. Capeknya harus selesai walaupun nanti kita baca nanti berulang-ulang. Dan saya juga ketika membaca tulisan saya yang pertama, saya ketawa. Pada awalnya saya ketika baca, ternyata saya tulisannya seperti ini, belum bagus. Nah itu seiring waktu Pak ya. Jadi mumpung masih muda untuk berkarya, mulailah menulis setiap hari seperti itu. Inti dari jawaban Bang Fajar adalah waktu. Jadi kalau misalnya merasa tulisannya kurang bagus, coba lagi. Karena biarlah waktu yang memberikan kesempatan pada Mbak bukti bahwa Mbak itu bisa menitipkan pesan dalam karya. Atau saya singkat, berikanlah sang waktu sedikit waktu dan belajar. Oke, yang ketiga cowok dulu. Satu, nah Ko Hendy, kemudian Mas ya, dan yang di belakang. Hendy dulu. Sebentar, itu ada mikrofonnya sedang diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya cukup satu. Nama dan asal. Nama Hendy, calon penulis, tinggal di Batam. Batu apa? Ya. Tapi kepulauan Batam. Ayo Mas. Pertanyaan saya itu ada satu kalimat yang merupakan moto dari kafenya Misbaya. Nah, itu dari mana Bang Fajar dapat? Yang mana itu ya? Apa Mas? Apa terusan itu kamu? Saya sampai Yang solusi keluar dari trauma. Solusi trauma. Waktu WP nulis tentang solusi dari itu. Itu saya ya sambil tulis begitu aja bahwa trauma itu harus kita ya kita sama-sama ya pandemi itu ya menyebabkan kita trauma ya, sehingga ada usaha untuk bagaimana supaya kita bisa keluar dari situ. Jadi sebenarnya itu bukan semacam slogannya, cuman hanya pemberitaan bahwa Kapi Wisma ini bisa mengobati, bisa menjadikan solusi supaya mengobati dari trauma itu. Jadi ceritanya itu WP menulis di koran dan itu sempat viral, dan dari situlah Kapinya dikenal. Jadi itu bukan slogan sih sebenarnya, deadline tulisan di koran itu yang dibaca orang, kemudian orang tertarik, akhirnya datang ke kafe. Terima kasih Mas Hendy. Baik, terima kasih jawabannya dari Bang Fajar. Itu tadi sebenarnya kalau kata beliau itu bukan slogan, tapi salah satu bagian dari tulisannya WP di koran. Iya. Mas yang belakang, karena duluan angkat tangan. Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya duduk di sini karena agak susah untuk dibawa. Siap. Tadi sebenarnya saya pengen tanya soal
spin-off terkait WMP. Karena saya sedikit membaca dari novelnya secara skimming, kayaknya tertarik kalau memang dibuat spin-off. Nah, ternyata sudah terjawab bahwa akan ada spin-off dari WMP itu sendiri ya. Nah, pertanyaannya saya, ketika membuat settingan tempat atau tadi kan katanya settingannya di Amerika ya, itu apakah perlu risetnya? Kalau dari Bang Fajar sendiri, apakah ada rencana untuk pergi ke sana atau melakukan risetnya seperti apa? Iya. Karena cukup menarik nih ketika kita mungkin belum pernah ke sana, tapi kita sudah bisa menggambarkan suatu tempat gitu di sebuah cerita. Iya. Yang kedua, dalam tugas sebagai ASN di Badan Penanggulangan Bencana ini kan Balikpapan kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian yang lumayan menggemparkan ya 1 tahun ini ya. Nah itu bagaimana katanya tadi pembuatan Wismaya ini dalam waktu 1 tahun bisa selesai gitu di tengah kesibukan Bang Fajar sebagai ASN di Badan Penanggulangan Bencana gitu. Sementara menulis Wismaya ini juga mungkin akan butuh waktu merenung tadi kan ya, bilangnya katanya ada merenung, kemudian menuangkan lagi dalam sebuah tulisan, kemudian diedit lagi dengan editor. Itu bagaimana membaginya sehingga bisa menjadi sebuah novel yang masterpiece seperti ini gitu. Dan kebetulan saya juga di instansi pemerintahan kayaknya agak sulit untuk melakukan kewajiban SKP, sementara kita juga harus menulis gitu ya. Yang ketiga terakhir, jika pembaca bisa bawa pulang satu pesan dari buku Wismaya ini, kira-kira menurut point of view-nya Bang Fajar, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Terima kasih. Mas. Oh, saya Abdul Ghafur dari kilometer 10. Siap, terima kasih. Instansi di mana, Mas? Saya di Politeknik. Oh, Balikpapan. siap. Iya. Yang pertama, WMP ini mudah-mudahan saya ada rezeki ya ke Amerika ya. Amin. Ya. Jadi saya risetnya Mas, yang pertama dari literatur, kemudian lihat vlog-vlog teman-teman yang ada di yang di sana kan lagi banyak tuh berseliweran tuh. Jadi saya ngeliatin itu, kemudian mencocokkan riset. Yang jelas riset itu penting. Jangan sampai nanti saya tulis Gunung Himalaya ada di India. Ya itu. Jadi saya harus tahu ini tempatnya di mana, ini apa, ornamen di dalamnya itu apa, dan ketika saya sudah melihat fotonya mungkin saya bisa deskripsikan sedikit. Ruangan ini ukurannya sekian. Memang tidak terlalu detail seperti itu Mas ya. Jadi cuma kita ngeliatin di depannya ada patung saya ada tulis tentang salah satu perpustakaan di Amerika, itu ada 2 patung singa. Saya lihat di foto itu dan saya riset lagi, ini patung singa itu tujuannya apa sih? Oh ternyata ini pemberian dari ini. Nah itulah data-data itu yang saya kumpulkan, kemudian saya saya tuliskan seperti itu. Cuma penafsiran saya itu tidak terlalu detail seperti itu. Begitu. Jadi memang itu riset penting dan mudah-mudahan bermimpi kita ke Amerika Bang. Iya, seperti itu. Jadi riset literatur sekaligus melihat vlog-vlog teman-teman. Kemudian Wismaya ini yang kedua, memang ini dikebutnya November Pak ya, Pak editor saya. Di November editor saya itu sudah wanti-wanti karena tinggal 1 bulan dan itu harus diselesaikan, dan di November itu Mas kejadian itu luar biasa saking banyaknya, dan saya bilang sama teman-teman saya standby di kantor. Saya standby di kantor dulu untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi tim-tim saya lah yang bekerja. Tetapi ketika ada laporannya cepat melaporkan, dan saya masih bisa Mas rapat-rapat dengan Pak Asisten 1 di pemerintah kota, kemudian masih mengerjakan SKP juga. Jadi saya ada waktu bisa untuk mencicil tulisan itu. Tapi ketika mau dekat-dekat deadline, editor sudah memberikan warning, maka saya harus kebut dulu itu. Jadi biasa malam saya kerjain, tetapi ya butuh effortnya Mas ya,
tidak banyak kegiatan ya. Dan seperti Bang Ray kalau malam-malam kemana-mana gitu ya, saya cukup di rumah saja dan dengan istri dengan anak. Kemudian ketika sudah jam 8 saya sudah biasa sudah menyingkir di ruang kerja sudah. Setelah itu biasa, oh tidur dulu kan, ya sudah nanti saya lagi dikejar deadline dan saya sampaikan sama tim saya bahwa saya lagi dikejar deadline ini November, ini Desember sudah harus tayang kan, seperti itu. Kemudian apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman di sini bahwa yang saya sampaikan tidak ada kata terlambat untuk memulai ya. Walaupun usia apa semua itu tidak ada kata terlambat. Saya pun merasa terlambat, tapi itu saya menikmati bahwa di usia segini baru bisa nulis novel. Masih banyak kesempatan dan harapan saya bisa jadi sequel, bisa jadi tetralogi, subhanallah. Dan itu yang memacu kita, adrenalin kita. Yang terpenting adalah lingkungan kita. Kita sering berkomunikasi dengan teman-teman penulis, berkomunikasi dengan lingkungan yang menunjang dengan bakat kita, itu bisa memotivasi. Kayak Bang Ray ini, wah nanti saya curhat-curhatan nanti dengan Bang Ray, Bang ini tulisan saya seperti apa, dan cari teman yang kita misalnya tulisan kita sudah selesai, kirim, sampaikan dia, ini tolong ya dibaca, ini koreksi deh seperti apa, karena kalau kita nulis kan tidak objektif Bang ya, karena seperti tapi kalau dengan masukan teman-teman yang dia sebagai pembaca bukan penulis, dia lebih paham seperti itu. Jadi seperti itu, walaupun kesibukan Mas di Politeknik itu bisa kita sama-sama punya waktu kok 24 jam sama kan, dan teman-teman sudah bisa punya buku kok, kita belum punya ya. Nah itu juga yang memotivasi saya Mas, ketika 6 teman-teman penulis ini sudah duduk di sini, ini kayak singgah sana ini, saya bilang apaan juga saya bisa duduk di sini. Dan itu alhamdulillah. Jadi yang pertama niatkan kapan mau bukunya bisa diselesaikan, kemudian cari teman-teman yang saya bilangnya atmosfer yang mendukung kita, yang bisa membaca dan mengkritisi tulisan kita. Setelah itu biarlah waktu yang berlalu. Seperti itu. Terima kasih. Satu yang ketiga tadi, kalau ada pesan dari novelisme yang bisa dibawa pulang oleh pembaca dari POV Bapak. Baik, kenali bakat sejatinya. Baik. Saya satu lagi tadi Mas yang kacamata. Nah, sebentar yang lain tenang dulu, karena tadi saya sudah dapat WA dari panitia, boleh sampai 10 penanya. Tenang ya. Silakan Mas. Ini serius sampai 10 Pak. Pertama kali nih. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Abdul Rahim. Asal saya Manggar. Kayaknya saya memang bertetangga sama Pak Fajar. Nah, PDRT aja kayaknya kita Pak. RT berapa Bang? RT 35 Pak. Oh, yes. Jadi yang mau saya tanya, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait bakat, talent, hobi gitu. Apa sih bakat, talent, dan hobi, apa bedanya? Kemudian tadi juga Bapak barusan sampaikan kenali bakat sejak dini gitu ya. Bagaimana cara kita mengenalinya? Bagaimana kita memastikan bahwa ternyata ini bakat kita, gitu kan? Terus yang kedua, ini sih Pak, bagaimana sih cara menjaga konsistensi untuk kita bisa menulis setiap hari gitu? Selain lingkungan dari teman-teman gitu. Apa yang bisa membuat motivasi kita itu terus terjaga supaya kita konsistensi dalam menulis setiap harinya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakat ya. Kalau saya baca literatur itu bakat adalah ada di laptop saya di situ. Artinya bakat itu sudah ada diturunkan, diwariskan kepada kita ya. Bakat kita nggak tahu ini apa. Saya juga saya nggak tahu juga bapak saya dulu suka nulis nggak ya, suka baca ya. Tapi kalau baca iya, karena kita di koran. Jadi bagaimana saya lebih yang kedua dulu ya, bagaimana konsistensi. Yang pertama ada target waktu, kira-kira tulisan saya ini kapan bisa saya rampungkan. Itu ada target waktunya. Kayak saya kemarin nulis tentang perjalanan itu,
langsung kirim 2 hari sudah selesai. Jadi ada target waktunya kapan? Kan Wisma Ayani ini saya targetkan 1 tahun, dan ketika sudah injury time dan itu harus jadi harus selesai, maka kita harus kebut. Jadi konsistensinya tulislah sehari-hari, setiap hari. Paling tidak saya membiasakan itu menulis 1 hari itu minimal 2 halaman. Entah itu cerpen, entah itu artikel, entah itu apa yang ada di benak saya, itu saya tulis. Itu. Jadi konsistensinya tulis setiap hari. Itu menjaga konsistensi, kemudian ada target waktunya. Kemudian mengenali bakat itu, kalau saya sih begini, bakat itu kan kita tidak lihat ya. Bakat itu kan ada sudah diwariskan, kemudian tergantung sudah tercantum di kromosom itu, tetapi saya lebih melihat apa sih yang kita suka, apa yang kita suka laksanakan, kemudian itu berlangsung berulang-ulang. Misalnya kalau kita hobi mancing, misalnya kita sering mancing setiap minggu, mungkin mancing seperti itu. Atau misalnya saya suka main game nih, saya gamer aja gitu kan. Tetapi tidak sampai situ saja ya. Kemudian yang lain-lain, misalnya di kesenian yang lain, misalnya bermusik, saya bisa main gitar nih, saya bisa ini. Mungkin kita kenali bakat kita. Kebetulan kalau saya sih dari dulu suka baca, kemudian bisa nulis, kemudian orang tua saya itu Bang, kalau kita kecil dulu, kalau mau tidur Bang, kalau orang tua kita dulu ya suka didongengkan, kemudian bapak saya itu suka nyanyi juga suka nyanyi Bang, tapi nyanyi yang zaman bahula itu, lagu keroncong, lagu apa, dan itu sambil tidur dan itu mungkin yang saya rasakan, ternyata ini. Jadi mendongeng dengan menyanyi itu termasuk masuk di dalam alam bawah sadar kita, bahwa saya bisa loh seperti itu. Nah, jadi di rumah saya juga seperti itu juga ya. Cuma sekarang Bang, anak-anak susah dia ajakin ya Bang ya. Anak-anak suka kita diajar untuk membaca semua, paling tidak kita dulu lah ya. Di rumah itu buku-buku banyak, buku novel itu banyak, dan saya paling tidak ketika anak saya sudah kuliah, sudah tinggal ini aja di rumah ini, dan ini banyak juga kegiatannya. Jadi biasanya ini aja saya todong ayo temani kami ke sini, siapa tahu kamu bisa ya seperti ini juga. Nah itu, karena tadi malam aja pulang jam berapa nih, sudahlah, karena sudah SMA kan Bu. Jadi mungkin generasi kita Pak Mas Ray, kita sudah bisa mulai membaca sedikit-sedikit, kemudian bisa dongeng. Paling tidak kita ketika ada ponakan kita, ya bisa lah sambil berinteraksi, tetapi berinteraksinya jangan ngomongin ngomongin, tapi pandang matanya ya, dipandang matanya, seperti ini. Karena orang tua dulu kita, kalau kita diberi wejangan pasti ngeliatin mata kita gitu. Mungkin itu Bang ya. Terima kasih. Main-main ke rumah Bang. Ya, itu tadi jawabannya ya buat Mas Abdul Rahim dari Manggar tadi, RT 35 ya, tetangga nama beliau ternyata. Ya, beliau 64 ya, 64. Saya juga ada tetangga di situ, itu depan rumah saya. Itu korban banjir juga ya. Bagaimana? Korban banjir juga ya. Insyaallah. Baik, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab tentang bakat, talent, dan hobi. Yang paling penting itu tadi ya, bagaimana bisa mengenali bakat gitu. Taruhnya gimana gitu sebenarnya. Kalau di sana ada penjelasan WMP tentang bagaimana mengenali bakat gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana supaya konsisten menulis. Itu yang paling sulit memang ya. Baik, saya sudah punya 5 penanya dan tinggal 5 slot lagi. Tadi ibu ini mau nanya, 1, kacamata, Ayo, 10 ya. Biasa cuma 6 loh ya. sebentar. Satu itu tunggu dulu biar. Siapa tahu nanti ada salah satu pertanyaan sudah akan jawab di sini. Biar beliau dulu, silakan. Ini guru saya ini Bu. Nah, ini dia. Guru saya itu Bang. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul. Ya. Saya dari Balikpapan baca buku, juga dari Abduksi jari-jari penulis Kaltim. Ibu. Ini saya mulai senang menulis ke SMP waktu zaman sahabat pena.
ide itu yang tadi Bapak bilang, kalau misalnya kita mandi harus buru-buru. Iya. Itu saya sempat terganggu Pak. Kita mau tidur, tiba-tiba ada ide kan, Iya. nggak bisa tidur. Itu sempat, kenapa sih begini? Itu cara Bapak itu mengatasinya bagaimana gitu kan? Iya. Kita kan sebenarnya nggak mau nulis, tapi kalau ditulis kita nggak bisa terpejam gitu, Iya. bagaimana cara menulisnya. Kemudian tadi ini apa sebagai penyemangat itu bagi saya, Bapak seorang ASN bisa membagi waktu. Ini ada jeritan hati dari mewakili seluruh pendidik ya Pak ya, kebetulan saya pendidik Pak ya. Literasi ini kan sangat kurang bagi anak-anak. Kenapa saya ini aktif di kegiatan bukuan begini? Saya sering hadir di sini Pak. Saya ada di klub baca buku, saya paling tua juga di sana. Saya biar anak-anak itu suka membaca. Karena sekarang yang saya hadapi di lapangan Pak Fajar ya, anak-anak itu malas baca. Misalnya kita kasih soal, mereka akan maju. Ibu jawabannya halaman berapa? Gitu. Andai Pak Fajar itu masih lurah saya akan todong Bapak datang ke sekolah saya supaya memotivasi anak-anak bagaimana caranya anak-anak supaya suka membaca buku. Kebetulan Pak Fajar ini kan ASN, saya rasa beliau itu masih punya kekuatan ya untuk menggerakkan itu, bagaimana caranya supaya anak didik itu bisa biasanya kan begitu dengan ada semacam surat kah, seperti dulu kan ada peraturan apa sebelum belajar itu ada 5 menit kita untuk literasi dulu. Jadi mungkin saya berharap melalui tangan Pak Fajar bisa ada semacam kewajiban anak-anak untuk membaca. Karena sebagai seorang pendidik, kalau anak-anak tuh malas baca, apa sedih sekali gitu. Jawabannya itu kan ada di buku, dia mesti nanya, ibu halaman berapa? Nanti baru dikasih tahu, cari aja nak, pokoknya. Tapi halaman berapa bu? Kasih tahu babnya. Baru apa katanya anak? Ibu nggak bohong kan? Astagfirullah, itu pak anak zaman sekarang pak. Jadi itu anak SD. Jadi apa ya? Itu kerisauan kita sebagai seorang pendidik. Kalau anak-anak malas baca, bagaimana generasi kita yang ke depan? Karena kan yang perlu dicerdaskan itu dari anak-anak. Kalau dia sudah cerdas, tentunya dia nanti pun akan memilih pemimpin yang cerdas. Bukan yang lainnya. Oh iya, benar. Mungkin itu Pak Fajar. Mudah-mudahan bisa diatasi keresahan kami para guru, para orang tua. Saya tutup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir tadi pertanyaannya sebenarnya minta tolong dengan kalau bisa Bapak menggunakan posisi dan kewenangan Bapak supaya mempengaruhi kawan-kawan seprofesi untuk mengeluarkan aturan supaya minimal anak-anak itu diwajibkan membaca. Ya, sebelum Pak Fajar jawab, sebenarnya saya mau luruskan dulu buat semua, tidak ada kecuali buta aksara, tidak ada dari kita yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, nggak ada. Kalau nggak percaya cek berapa jam buka Instagram, berapa jam buka Facebook, itu baca itu. Anda suka baca, cuman kesukaannya kepada hal yang nggak penting, itu masalahnya. Jadi bukan tentang menimbulkan minat baca, tapi mengarahkan minat itu kepada yang bermanfaat. Satu. Yang kedua, Anda bisa nulis. Buktinya kalau curhat di status panjang. Ada loh penulis yang terkenal cuma gara-gara buku harian diposting di blog. Akhirnya jadi penulis berbagai buku, jadi stand up comedian. Namanya Raditya Dika. Buku pertamanya Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar bodoh itu. Itu blog di copy paste tulisan itu. Saya punya buku-bukunya. Dan sumpah itu hancur banget, acak aduk. Tapi bestseller. Itu menunjukkan, saya nggak tahu itu menunjukkan apa. Apakah itu menunjukkan minatnya orang Indonesia emang aneh, atau itu menunjukkan kamu akan bisa sukses sebagai dirimu sendiri. Itu. Jadi sebenarnya bisa nulis. Paham, generasi alfa juga harus ngerti. Kita semua, kecuali yang buta aksara, itu bisa baca dan bisa nulis. Cuma tinggal diarahkan saja. Coba saya tanya, siapa yang tidak punya akun sosial media di sini? Siapa yang tidak punya akun sosial media? Anda mau ngisi akun sosial media pakai apa? Harus bikin email, betul? Harus nulis kan? Ketika nama Anda sudah ada di email, pasti Anda cari cara supaya menulis sesuatu yang berbeda supaya bisa pro. Itu kreativitas loh sebenarnya.
Nah, kekuatan atau kelebihan utama tulisan adalah tulisan itu membangkitkan imajinasi. Generasi Anda dimatikan imajinasinya. Dengan cara apa? Dengan cara disuguhi sesuatu yang sifatnya bergambar, visual. Tadi masalah setting tempat, bagaimana bisa menuliskan pesan kalau belum mengalami. Ada seorang penulis namanya Carl Friedrich May, penulis serial Winnetou. Saya suka banget tulisannya. Beliau orang Jerman, asli orang Jerman, sebagian karya tulis dalam penjara karena beliau itu pengidap monomania, gila. Tapi biasa loh, belum pernah ke Amerika, semua tulisannya tentang cowboy. Tentang cowboy. Setelah nulis buku Winnetou berapa seri, baru beliau ke Amerika. Habis itu nulis tentang Winnetou, kisah penutupan malah nggak ada jiwanya. Aneh kan? Di sisi lain kita punya Habibur Rahman El-Shirazi, nulis kuliah di Mesir, nulis tentang Mesir, hidup banget tulisannya. Kita punya Andrea Hirata yang tidak bosan-bosan mengangkat lokalitas Britpop. Tapi ternyata bisa kok mereka nulis, yang satu sambil mengalami, ngambil receh-receh pengalaman pribadi, main bola, kemudian minum air jeruk, ngejar bus kalau misalnya Kang Abib. Tapi ada yang nggak pernah ngalamin, tulisannya juga tetap bagus. Itu poin yang harus dipahami. Nah, untuk Pak Fajar, Bang Fajar, bagaimana cara menyikapi ide yang muncul nggak tahu waktu? Yang pertama tadi Bu ya, pas mau tidur atau pas lagi buang air gitu. Iya. Sekarang lebih enak Bu ya, karena kan kita bisa ngerekam ya Bu ya. Kita bisa ngerekam. Jadi HP kan bisa kita ngerekam. Jadi ketika kalau saya sih saya tulis itu karena memang ide itu harus tanda kutip dipenjarakan. Dipenjarakan itu kenapa? Supaya tidak hilang. Jadi saya pernah Bu diminta ngisi materi di Berau, dan itu waktu itu naik pesawat, apa saya tulis? Saya rekam itu pramugari yang menyatakan situasi dan kondisi kita sekarang berada di ketinggian sekian dengan cuaca seperti ini, dengan curah angin. Itu saya tulis Bu, dan begitu saya sampai di SMA 1 Berau, itu yang saya sampaikan bahwa menulis itu bisa dan kapan saja. Cuma idenya aja yang kita bisa tangkap. Jadi kalau saya Ibu, saya rekam aja. Kalau misalnya Ibu sambil, kalau kita dulu Bu ya, saya ingat dulu waktu zaman-zamannya tidak ada HP apa semua, kita kan penulis itu harus bawa kertas Ibu. Bawa harus kertas, bawa harus pulpen, kantor di sakunya, dan ketika sambil duduk, sambil diangkut apa semua, ketika itu terlintas langsung pencatatan, makanya kita harus tulis. Kalau sekarang Bu tinggal enak, tinggal direkam aja ide itu, setelah itu dibiarkan aja dulu. Kemudian untuk minat baca anak-anak ini memang tidak mungkin satu orang Ibu, perlu harus gerakan, bukan hanya kita, tetapi perlu kerjasama yang banyak Ibu. Tetapi paling tidak di sekolah, saya ingat Ibu di kelurahan itu Bu, di kelurahan itu kan ada buku-buku Bu, buku-buku yang tidak dibaca, seingat saya. Jadi di perpustakaan dulu Bang, di Tritip itu yang rajin ke perpustakaan itu saya sendiri saya bacain itu buku-buku di situ. Kemudian paling tidak itu bisa dipinjam Bu, bisa pinjam di kelurahan itu kan ada khusus untuk bacaan anak, itu bisa dipinjam seperti itu. Dan memang harus ada, kalau kita bagian dulu saya ingat itu ada hari buku Bu ya, hari Sabtu itu ada adalah hari buku, di mana hari buku itu kita diluaskan ke perpustakaan untuk membaca seperti itu. Tapi sekarang di perpustakaan itu yang ada hanya buku-buku buku-buku cetak Bu ya, buku khusus untuk pelajaran. Nah, yang fiksi-fiksi itu tidak ada Bang. Jadi hanya khusus buku-buku pelajaran. Jadi memang ini satu kerja yang tidak bisa sendiri Bu. Dan paling tidak saya anjurkan bahwa beberapa ini Bu sekolah yang saya ingat itu saya sampaikan itu ada perpustakaan, saya berurat kok ke perpustakaan untuk menghadirkan anak-anak di perpustakaan. Itu saya ingat pun di SD 017 Ibu Masita saya sudah sampaikan seperti itu. Kemudian SD 020 di Manggar Baru saya sampaikan seperti itu. Dan ya memang tidak harus berulang-ulang seperti itu, tidak bisa satu kaligus anak-anak itu suka. Paling tidak kitanya dulu kali Bu ya. Iya, tetapi bukan untuk Ibu, untuk generasi-generasi yang teman-teman sekalian ini, untuk meningkatkan minat baca seperti itu. Seperti itu Bu.
titip pesan ke Bapak, sampaikan ke para bunda-bunda literasi ya. Ya ada Bunda PAUD kan Bu, ada Bunda PAUD, kemudian ada Bunda Ibu Wali Kota itu kan Ibu Bunda literasi ya. Nah itu Bu, itu. Cuma memang kalau kita bergerak sendiri nggak bisa itu. Kalau kita sendiri ya seperti sapu lidi ya. Kalau lidi itu sekali dipatahkan gampang gitu. Tapi kalau kita bersatu itu sapu lidi itu ketika dipatahkan dalam satu bongkah itu kemudian mau dipatahkan agak susah gitu. Tapi kalau kita sendiri dipatah di jalan. Seperti itu Bu. Ya, mungkin itu jawabannya Pak Fajar yang minta dipanggil abang ya Bu ya. Jadi seperti itu, semoga bisa sinergis lah para ASN ini untuk menyentil yang punya wewenang supaya untuk menyelamatkan generasi di masa mendatang. Oleh kita orang Islam, perintah pertama dalam Al-Quran adalah Iqra. Sedih kalau lihat generasi muda Islam tuh nggak bisa baca atau nggak suka baca, sedih banget, sedih ya Allah. Iya Pak, ada lagi. Ini 10 biasanya masih ada. Teman-teman cuma 6 loh ya. Ini subhanallah spesial banget. Ini 10 ini ada Ibu hadiah. yang kacamata tadi. Ya kacamata Bu. Baru Mbak yang ini. Baru Mbak yang ini. Karena tadi saya sedikit. Tadi kan ada cowok kayaknya angkat tangan, mana ya orangnya? Oh itu di belakang Pak. Iya sebentar ya Allah. Iya yang dua sebentar. Tadi saya cari satu lagi laki-laki, kayaknya satu lagi dari angkat tangan. Mana orangnya? Wah ini ya tadi ya, masnya tadi ya. Iya. Bukan Anda, tapi yang satunya ini. Silakan. Mbak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan pantun boleh? Boleh ya Bu. Pergi ke toko berlantai 7, Cantik, ingin membeli barang yang disuka. cantik, Saya ada di acara bukuan episode 7. cakep. Izinkan saya untuk bertanya. Boleh. Nama Ibu siapa Ibu? Nama saya Ibu Baya, saya guru SMP Negeri 4 Balikpapan. Subhanallah. Tapi tinggalnya di Batam Pak, tangga kita Pak. Batam. Iya. Kenapa saya pakai pantun? Karena saya sudah ada buku sedikit tapi tipis Pak. Kalau ini 166 halaman ya Pak. Saya cuma paling minimal Pak 50 halaman. Karena saya baru belajar menulis. Siap Ibu. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, kalau menulis itu harus ada makna yang ingin disampaikan. Sudah disebutkan tadi, buku ini, buku Wismaya itu tentang bagaimana kita bisa mengenali bakat kita sejak dini. Nah, kalau ini pertanyaannya mungkin agak pribadi. Buku ini sendiri Bapak Fajar tulis berdasarkan curahan hati Bapak atau untuk memberi motivasi kepada para pembaca? Siap Ibu. Pertanyaan yang kedua, masih boleh ya Pak ya? Boleh. Di dalam pengalaman Bapak menulis selama ini, mana yang lebih mempengaruhi Bapak dalam menulis karya Bapak? Apakah pengalaman pribadi mempengaruhi inspirasi atau imajinasi Bapak yang liar berputar-putar itu Bapak tadi penjarakan, baru Bapak kaitkan dengan pengalaman di keseharian? Ya. Satu lagi Pak, yang ini simpel aja. Kenapa judul bukunya Wismaya? Kenapa bukan ambil bagian dari si kafe atau si player? Baik. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Boleh tutup pakai Pantun pantun boleh. pendek? Boleh, Iya. Bu. Ada selasih dicampur nangka. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk izinnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Baya. Ya, pantun ini juga jadi salah satu ikon ya Balikpapan ya, dan itu setiap pembukaan acara baik di pemerintahan maupun di mana-mana sudah menjadi pantun ya, sudah sering berpantun ya, dan rasanya kalau tidak berpantun bukan orang Balikpapan kali itu ya. Iya itu ikonnya Balikpapan. Baik Ibu, yang pertama tadi buku ini curahan Pengalaman hati pribadi atau bukan? Jujur ini saya pengen ini Bu, pengalaman pribadi. Karena waktu itu orang tua saya nggak suka itu, nggak suka dengan menulis. Kemudian selain itu saya kembangkan Bu, kira-kira settingnya seperti apa ya supaya ini bisa menarik orang gitu kan, settingnya seperti apa. Nah makanya saya hubungkan juga dengan kalau kafe itu apa sih, kalau orang duduk di kafe itu ngapain sih, supaya apa sih, senang-senang. Nah kalau senang-senang itu ada apa ya, ada musik. Nah itu Bu,
Jadi dari pengalaman pribadi kami kembangkan jadi menjadi imajinasi akhirnya menjadi satu tulisan seperti ini. Jadi ya ide itu kan ide itu berseliweran di mana-mana, tetapi bagaimana caranya kita tangkap dan tulislah yang dekat dengan kita. Saya dekat dengan menulis, dekat dengan nyanyi, kemudian lihatin situasi kondisi pandemi kayaknya kalau duduk di kafe itu apa sih, nah kemudian dengan keikatan teman-teman yang kita jarang bertemu waktu pandemi, nah itu bonding itulah yang saya ikatan itu yang saya racik menjadi tulisan seperti ini. Walaupun masih banyak kekurangan Ibu, belum sempurna, banyak kekurangannya. Tapi ya terima kasih kembali lagi sama editor saya. Bekerja keras untuk menghasilkan tulisan ini dan yaitu Bu, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa lagi Bu? Yang kedua Pak, kalau menulis secara umum dalam karya apa saja lebih dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau imajinasi? Iya, karena saya izin Bu, aja sebentar. Juga sudah nyampaikan penyarankan ke saya. Salah-salah kan ada kayak gitu, berhenti nungguin yang mana nanti? Gitu. Lanjut aja dulu. Jadi saya sih kalau pribadi saya Ibu, yang sering-sering saya sampaikan yang dekat-dekat dengan saya Bu, yang dekat-dekat dengan saya. Kemudian kalaupun misalnya ada yang imajinasi itu, saya berusaha cari hal-hal yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya seperti ini Bu, yang saya tulis tentang yang suami istri yang sedang saya tuliskan Bu. Jadi ini ada saya spill sedikit. Ada Malika, ada Melisa. Melika dan Melisa ini sudah 7 tahun nikah, 2 kali berguguran, dan si Malik ini punya cita-cita untuk S3 ke mana? Ke Belanda. Saya pun sebenarnya saya pengen cita-cita S3 juga di luar negeri, tapi belum kesampaian. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu dulu kali ya, cerita saya dulu ya yang sampai di sana, kemudian saya nyusul seperti itu. Kemudian ketika 6 bulan itu riset proposalnya sudah dikirimkan, tetapi tidak ada balasan. Akhirnya si Malik ini pengen kita ubah deh, kita bikin bayi tabung aja, kami sudah 2 kali guguran. Dan itu saya riset Bu, saya tanya dokter kandungan, kebetulan ada keluarga yang dokter kandungan. Jadi saya tanya kalau iseng-iseng kayak apa sih kalau bayi tabung itu, kayak apa sih prosedur, sambil saya searching Bu di vlog-vlog yang memang dokter yang menyampaikan itu Bu. Kemudian saya cari juga Bu literasi tentang bayi tabung itu seperti apa. Jadi itu Bu, jadi inspirasi saya itu saya dekatkan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Nah seperti itu. Memang risetnya ya luar biasa Ibu, dan saya kadang-kadang sama keluarga itu sampai, emang kamu ngapain sih mau bayi tabung kan, orang kamu ada kok. saya sering dimarahin begitu. Enggak, saya mau hanya untuk riset aja. Pasti ujung-ujungnya nulis lagi nih, nanti saya lagi masukin. Ya udahlah, saya bilang seperti itu Bu. Jadi ketika ada ide, kemudian itu harus melibatkan fakta-fakta yang wajib digali, dan itu saya cari Bu. Jadi gunanya riset seperti itu, karena kalau di luar dari kita harus riset Bu, seperti itu. Apalagi Bang itu kali ya terakhir. Kenapa judulnya Wismaya? Oh iya, judulnya Wismaya ini karena saya mengambil sosok perempuan yang dari sisi dia mandiri, perempuan di usia 24 tahun kan sudah ini Bu ya, sudah sempurna, artinya dari pemikiran mentalnya apa semua. Kemudian kenapa Wismaya ini, karena dia ada konflik dengan bapaknya. Dia ada konflik dengan bapaknya, di mana konfliknya nanti kalau saya spill nanti nggak
dibaca ya. Betul. Ya, ada konflik dengan bapaknya. Banyak dan banget nanti- spillannya Pak, sudah. Iya. Dan akhirnya nama Wismaya yang saya, kemudian kafenya pun nama Wismaya. Itu jadi kafenya, kafe Wismaya, dia pakai nama dia sendiri. Itu kenapa namanya Wismaya? Nanti Bu yang kedua nanti saya enggak. nanti saya pakai nama Bapak. Waduh, Masya Allah. Itu Ibu, terima kasih Ibu. Wah, ya. Alhamdulillah tadi pertanyaan dari Ibu Dayah, Bu ya. Guru SMP 4 sudah tadi ya. Baik. Saya dapat kiriman lagi. Siap. Gak ada pertanyaan tambahan. Oh. Mohon maaf kepada yang lain karena Waktunya kita ya. deadline kita tidak ada pertanyaan tambahan dan batin. Tapi closing statement lah dari Bang Fajar sebelum kita tutup acara. Iya. Seperti sudah saya sampaikan, menulislah mulai dari sekarang, tidak ada kata waktu terlambat. Kemudian berkarya lebih mudah, berkaryalah dari sekarang. Itu. Oke, luar biasa. Aplaus buat Bang Fajar ya atas sharingnya, atas bedah bukunya dan atas spilan-spilan dari karyanya, termasuk spilan-spilan dari calon karyanya nanti yang depannya akan muncul. Semoga si Malika dan siapa tadi? Melisa bisa cepat muncul di permukaan supaya kita bisa nikmati karya-karyanya. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang hadir dalam kesempatan hari ini. Terima kasih juga pastinya kepada kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan yang tidak bosan-bosannya menjadi fasilitator untuk menyelenggarakan kegiatan literasi melalui kegiatan bedah buku penulis lokal dalam kesempatan berbahagia hari ini. Event terakhir kita di bulan Desember ya. Dan saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Akhir kata, sebelum kita nanti foto-foto dan bagi-bagi bingkisan untuk para penanya, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.